Warna takdir ada warna apa aja mah? Merah artinya masuk neraka dan biru artinya masuk surga. Hidi, udah kayak malaikat aja tugas aku mah. Ya nggak apa-apa Tona, itu artinya kamu diwarisin anugerah yang sangat besar. Ya udah deh, kalau warna takdir mama apa, aku yakin mama pasti dapat merah kan? Enak aja mama biru ya, karena mama tuh sering baik dan beramal sama orang. Tapi kan mama sering marahin aku. Ya elah, mama kan lakuin semua itu demi kebaikan kamu. Kalau kamu sendiri dapat warna takdir apa? Oke, kalau gitu aku lihat ya. Hah, masih belum dapat juga mah. Jangan-jangan kamu dapat warna merah tuh, soalnya kalau dapat warna merah memang telat munculnya. Tapi aku bukan orang jahat mah. Ya udah nanti buktiin aja, karena semua warna takdir bakal muncul nanti sore. Fel, gawat Fel, lo harus tolongin gue. Kenapa Kay? Warna takdir gue masih loading, itu artinya gue pasti dapat warna merah. Lah, sama dong kayak gue. Bilang kayak dari tadi, kalau gitu gue gak usah minta bantuan lo. Emangnya yang dapat warna takdir biru bisa bantuin kita? Mereka bisa pilih satu orang buat dibawa ke surga, enak banget kan? Kalau gitu minta tolong ke Tiara dan Della aja. Mana bisa, tadi aja gue dilemparin tisu sama mereka gara-gara minta tolong kayak gitu. Iya sih, secara kan mereka berdua gak suka sama kita. Ya udah deh Fel, mungkin ini takdir dan gak berpihak kepada kita, padahal kan kita selalu berbuat baik. Udah lo tenang aja Kay, masih belum pasti kok, masih loading kan? Padahal kan gue udah bilang itu 100% bakal dapat warna merah. Anak-anak, mulai sekarang warna kelas kalian dibagi sesuai sama warna takdir kalian. Kenapa dibedain kayak gitu Bu? Yang masuk surga harus diperlakuin baik lah, kalau masuk neraka ngapain diperlakuin baik? Loh, tapi kan gak adil Bu, lagi pula punya kita masih loading. Oh, jadi lo dapat warna merah? Kasian deh lo. Sudah, pokoknya yang dapat warna biru belajarnya di kelas, sedangkan yang dapat warna merah belajarnya di pos satpam. Bu, itu sama sekali gak adil loh. Kita sekolah di sini sama-sama bayar. Yang ngatur saya atau kamu sih? Udah deh Vel, setujuin aja. Lihat aja nanti gue bakal balas dendam. Kayak gimana sih lo mau balas dendamnya? Apanya sih Ti? Tadi gue denger lo ngedumel sendiri kalau lo mau balas dendam. Gimana caranya? Oh ya udah sih, nggak penting. Lagi pula lo dapet warna biru juga kan? Ya siapa tahu hati gue tergerak buat bantu lo buat masuk ke surga juga. Hah? Lo mau pilih gue? Iya, tapi syaratnya lo harus jadi babu gue seumur hidup. Oga, siapa sih yang milih orang kayak gini buat masuk ke surga? Nggak pantas banget. Berani-beraninya lo ngatain gue kayak gitu ya? Awas aja nanti lo karma. Tapi gue yakin kok kalau gue bukan dapet warna merah. Aduh, semua orang juga udah tahu kalau loading udah pasti dapet warna merah. Gue udah muak mendengar kalimat itu, jadi gue percaya sama diri gue sendiri aja. Lebih baik gue pulang kan daripada harus belajar di pos satpam kayak gini. Nggak mood. Fel, gimana kalau gue ajak lo buat ke surga? Enggak. Gue nggak percaya sama lo lagi. Tadi gue digituin Tiara juga. Tapi gue bener-bener tulus buat bantu lo. Masa? Ya udah kalau gitu lo pilih gue kan? Iya, tapi syaratnya lo harus cium kaki gue dulu. Tuh kan sama aja kayak Tiara. Iya dong, karena Tiara tanggung jawabnya seumur hidup. Lah gue cuma sekali doang. Ayolah. Nggak mau. Nggak tahu terima kasih. Nggak lagi gue tawarin lo. Ya nggak usah, nggak sudi gue. Aku pulang mah. Loh, kenapa kamu udah pulang? Harusnya kamu tungguin di sekolah. Lah, emangnya salah aku pulang ke rumah? Nggak salah, tapi waktunya yang salah. Karena kalau kamu nggak tungguin, warna takdir yang muncul bakal berbeda, nak. Oh gitu mah, iya udah kalau gitu aku bakal balik ke sekolah dulu. Udah telat karena sistem udah mendeteksi kalau kamu udah di rumah dan warna takdirnya sebentar lagi bakal muncul. Siap-siap ya, nak. Ya udah kita lihat sama-sama ya. Semoga aja bukan warna merah. Bisa tahu jumlah uang atau jumlah utang? Jumlah uang dong. Ngapain gue tahu utang orang lain, nanti bisa-bisa orang pada ngutang sama gue kan? Pilihan yang tepat, nak. Kamu harus menginvestigasi jumlah uang orang-orang karena ada yang mencurigakan. Ciri-ciri yang mencurigakan gimana mah? Uangnya banyak banget sampai gak bisa kita hitung manual. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu aku lihat punya mama ya. Kalau punya mama, cuma 100.000. Iya, ini semua karena mama belum gajian. Maafin mama ya, karena mama belum bisa kasih uang jajan buat kamu. Mama tenang aja, karena setahu aku kalau aku bisa nemuin orang yang mama maksud yang tadi yang mencurigakan itu, aku bakal dapetin imbalan 1 kuadriliun kan, Ma? Iya, nak, ternyata kamu paham cara mainnya. Semoga kamu bisa ya. Asalkan mama percaya sama aku udah pasti bisa, Ma. Woi Kesha, tunggu dulu, jangan kemana-mana karena gue harus lihat jumlah uang lo. 10.000? Kan gue masih sekolah jadi gue gak punya penghasilan uang sendiri. 10.000 itu pun dikasih sama nyokap gue. Oh gitu, maaf ya gue udah seuzon sama lo. Lagi pula lo ngapain sih, kurang kerjaan banget. Gue lagi cari orang yang punya jumlah uangnya banyak sampai tak ternilai gak bisa dihitung. Kata nyokap gue sih gitu. Lah, semua orang juga udah tahu kali Vel kalau orang yang lo maksud adalah Ratu. Ratu? Yang mimpin kerajaan itu? Oh iya, gue baru ingat kalau Ratu itu kan yang paling kaya di dunia ini. Iya tapi, ya udah kalau gitu langsung aja kita ketemu sama Ratu. Ya elah, lo kira segampang itu? Lo kan cuma orang biasa. Mana bisa? Yah, gimana dong? Perhatian anak-anak, kita harus kumpul di aula karena sebentar lagi kita akan kedatangan seorang ratu. Kesempatan besar. Bu, saya udah datang, mana ratunya? Tunggu aja, dia lagi perjalanan ke sini. Oh gitu, kalau gitu saya mau lihat jumlah uang ibu dulu deh. 100 juta?
Memangnya kenapa? Ibu kan guru baru di sini. Mana mungkin bisa kumpulin uang 100 juta secepat kilat? Ya karena saya punya pekerjaan yang lain dan itu bukan urusan kamu. Ibu kerja sama-sama Ratu ya, makanya ibu bisa punya uang sebanyak ini. Saya kan udah bilang itu bukan urusan kamu. Udah deh, mending kamu tunggu di kelas aja tuh, nggak usah ikut ke aula. Ide, justru itu tujuan saya mau ketemu sama si Ratu. Jangan, Ratu katanya mau bertemu dengan siapapun kecuali kamu. Hah, emangnya kenapa saya udah ngelakuin kesalahan ya sampai Ratu kayak gitu? Nanti cepet atau lambat kamu pasti tahu kok alasannya. Feli, mending lo lihat jumlah uang kita deh. Iya, udah gak sabar banget. Kalau Della 500 juta, kalau Tiara 1 miliar. Pasti kalian tuh tahu kan jumlah uang kalian berapa, tapi sengaja nyuruh gue lihat supaya kalian bisa pamer. Ya iyalah, wajib banget pamer sama lo mengenai hal-hal ini. Iya dong, karena lo pasti bakal iri kan? Aduh, ngapain gue iri? Uang-uang kalian kan haram. Bisa-bisanya ya lo ngomong kayak gitu. Tapi bener juga apa kata Felicity, soalnya kan lo habis ngerampok bang. Della, kenapa dibocorin? Berarti orang yang dimaksud mama bukan kalian. Woi Fel, lo beruan ke aula sekarang juga. Gak bisa, gue udah dilarang sama bu guru, katanya gue jangan sampai ketemu sama Ratu. Ya elah, ngapain lo dengerin bu guru? Mending lo ikut gue ke aula dan percaya sama gue. Ya udah sih, tinggal kasih tahu aja, ngapain gue harus lihat dengan mata kepala gue sendiri. Karena kalau gue ngomong doang lo gak akan percaya. Hei Feli, lo gak bisa kemana-mana. Iya, lo udah kita kepung. Loh, kenapa kalian ini? Kenapa tiba-tiba? Gue kan gak ada ngelakuin kesalahan, gue bukan orang jahat. Bu guru minta kita buat kepung lo, katanya jangan sampai lo ke aula dan bertemu dengan Ratu. Tapi udahlah, diem lo Kesha, jangan ikut campur. Udah deh Feli, mending sekarang lo ikut kita ke toilet. Ke toilet? Gak mau ah, kalian pasti mau ngurung gue terus ngejebak gue kan? Ih, enggak Fel, kita tuh sekarang baik sama lo. Enggak, kalian berdua tuh pura-pura baik, makanya gue gak percaya sama kalian. Gue bakal lihat jumlah uang gue sendiri kira-kira berapa ya. Hah, 1 kuadriliun? Yang bener aja, gak mungkin kan gue orang yang dimaksud sama mama. Tunggu. Jangan-jangan aku pick me atau normal? Kita lihat ya. Pertama make up atau skincare? Skincare. Ini matcha campur strawberry atau gimana? Mending ini kan, ini kayak kopi atau coklat gitu. Hah, ini apa? Diffuser atau apa ini? Oh ini parfum aja lah. Gelang yang banyak atau ini? Oh ini gelangnya cuma 1, terus bentuknya kayak gitu, nggak enak kali. Yang ini aja lebih bagus. Ini apa? Kok kayak spidol? Terus kayak bentuknya kayak catokan Dyson gitu. Alah, bunga aja lah. Nail art ya, aku lebih suka yang ini. Kalau yang itu kayak sapi. Tas atau dompet? Tas aja deh. Sneakers dong, soalnya aku suka traveling. Rambut diikat atau diurai ya? Diurai dong, di styling gitu. Makan kayak fine dining gitu atau ini ya? Ini kayak apa sih? Oh ini piknik, kalau gitu piknik aja deh, soalnya makanan fine dining kebanyakan gak enak. What? Burik filter ini. Pertanyaan, kalau kakak bolos yang kali ini gimana dek? Jangan bolos lah kak, lagi pula kalau kakak ikut bakal dapat imbalan 1 kuadriliun. Iya, kalau kakak jadi juara. Emangnya kali ini temanya apa? 17 Agustus tahun 45. Oh iya, ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Makanya kak harus jawab bener-bener ya, jangan sampai salah. Oke, karena kakak nggak mau metong, jadi lebih baik kakak pelajari dulu deh. Jangan juga kak, karena lomba pertanyaannya tuh udah mulai, kakak bisa dianggap nyontek dan metong. Ya udah deh, otak gue ngandalin lo ya, semoga aja lo inget. Ya udah kak, pertanyaan yang pertama apa? Tahun kemerdekaan Indonesia. Baru aja tadi kamu sebut deh, tahun 1945. Bagus kak, kakak harus jawab sampai 5 pertanyaan supaya bisa jadi juara. Fedi, lo peserta pertanyaan 17 Agustus kan? Mending lo ikut kita deh. Aduh, sorry ya teman-teman, gak bisa soalnya gue lagi fokus. Kalau gitu kita terpaksa deh lah. Lo harus ikut kita. Gak bisa kemana-mana lo, kita borgol. Kalian mau berbuat curang ya? Tolong! Gak ada yang bisa nolongin lo, soalnya kita udah kosongin semua area sekolah. Bener tuh, karena yang pantas buat jadi juara pertanyaan 17 Agustus ini cuman Tiara. Ih, kenapa sih Ti? Lo kan udah kaya, gantian dong. Semakin kaya gue, maka semakin dipuja lah gue. Udah buruan cepet bawa Feli ini ke toilet aja. Aduh, serem, gue beneran dikunciin di sini. Mana serem lagi, toilet ini kan terkenal angker. Bisa-bisa gue didatangin pocong atau kuntilanak. Pertanyaan yang selanjutnya, arti bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Loh, Fel, lo ngapain di sini? Kok lo bisa ada di sini? Gue tadi dikunciin Tiara sama Della. Lah, gue habis poker. Kalau gitu kita berdua terkunci dong. Maka dari itu gue bingung banget Kesha, tapi harusnya walaupun kita dikurung di sini, kita tetap bisa jawab pertanyaannya kan? Siapa bilang setiap tempat yang lo kunjungin bakal muncul 1 pertanyaan? Kan di toilet ini udah muncul 1 pertanyaan. Ya elah, harus cari tempat baru lagi nih, gimana dong? Ada kunci nih di kantong gue. Kebetulan banget, kita coba aja ya. Bisa, Fel. Ya udah buruan keluar karena gue harus ngalahin Tiara. Tunggu.
Anak-anak, ibu harap kalian ikut serta dalam pertanyaan 17 Agustus. Iya bu, saya udah yang kedua loh. Gitu aja bangga. Sudah, Tiara, memang saat ini kamu unggul, tapi kamu nggak boleh ngerendahin teman kamu kayak gitu. Akhirnya gue dibela bu guru. Feli, emangnya lo nggak curiga kalau bu guru baik sama lo? Hah? Feli, mulai sekarang kamu adalah murid kesayangan ibu, tapi kamu mau nggak ngasih nyawa kamu ke ibu biar pertanyaan ibu bisa ke skip 1 nih? Ih, nggak mau lah bu. Gue udah sering bilang kalau lo tuh nggak punya teman yang tulus sama lo. Kasian deh lo. Ya udah, harusnya pertanyaan yang selanjutnya sekarang muncul kan? Hah? Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Oh, Ibu Fatmawati. Mau seberapa keras pun lo berusaha, lo nggak akan bisa ngalahin gue karena gue udah mau selesai. Astaga, akhirnya gue berhasil juga ngejar lo. Kenapa, Kay? Lo jangan ngelawan Tiara karena cuma dia yang bisa ngelewatin level 4. Lah, kok pilih kasih gitu? Karena Tiara punya koneksi yang banyak, makanya dia bisa melewati sampai ke level yang paling susah. Oh, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Berarti kalau gue lanjutin yang keempat, jangan! Bisa-bisa lo metong karena salah. Hah? Masa sih segitunya? Ya udah kalau gitu gue buktiin ya. Yang selanjutnya, aduh Vel, gimana sih? Kenapa lo nggak percaya sama gue? Biarin aja dia, yang bisa lolos level 4 kan cuman gue. Kalau Feli udah jelas metong lah. Tuh, Tiaranya aja sendiri ngomong kayak gitu kan? Paragraf 1 teks proklamasi. Aduh apa ya? Oh, gue tahu, kelas rumah. Ya ampun, bukannya semua bentuk rumah orang itu sama ya? Sekarang udah beda-beda Kak, juga punya kelasnya sendiri. Maksudnya? Iya, mulai sekarang tuh kelas rumah kita ada 3, A tertinggi, B menengah, dan C terendah. Ya udah, tapi ini cuma pembagian biasa kan? Jangan remehin Kak, soalnya yang kelas C itu lagi diburu sama orang-orang. Kalau gitu kelas rumah kita C. Kita? Kakak aja kali, soalnya aku B. Loh, kok bisa? Padahal kan kita serumah. Pasti ada nyembunyiin sesuatu nih. Vel, ini video apaan? Seriusan lo kayak gini? Lo gak usah percaya lah, Kay. Tapi itu kayak nyata banget, Vel. Kok bisa sih lo punya sayap? Gue cuma pakai AI namanya Fikpi, bisa ubah foto jadi video. Gue sih pakai template yang judulnya sayap suci. Widih, keren banget ya zaman sekarang. Makanya jangan percaya, tapi ini khusus buat lo aja ya. Lo sengaja buat bohongin orang-orang. Kalau gue post video itu, orang-orang pasti ngira kelas gue yang paling tinggi dong. Kalau bisa seyakin itu, di video itu bentukan gue kan kayak malaikat. Gak mungkin kan malaikat punya kelas yang rendah. Widih, keren juga ya lo, Vel. Tapi apa tuh kayak ada yang hinggap di kepala lo? Aduh, sakit banget. Maaf, soalnya nyamuknya gede banget, ngeselin. Yang dapat kelas rumah C wajib dihabisi. Astaga, kenapa sekaget itu, Feli? Kelas rumah lo juga C ya? Enggak, kelas rumah gue B. Gue yakin sih lo bohong soalnya. Aduh, kalau ketahuan Tiara mampus nih gue. Udah Tiara, jangan asal tuduh, kita percaya aja sampai ibu baca list yang ibu punya. Wah, kalau lo bohong sih tamat riwayat lo, soalnya lo juga bakal dapet siksa neraka. Gue nggak bohong ya. Kok kelas rumah gue malah loading sih? Jangan-jangan mau hilang lagi. Amat lah riwayat gue. Tiara, nanti kita semua ngumpul di rumah kamu kan? Jelas dong Bu, kan di kota ini cuma saya yang dapat kelas A yang bisa nampung semua orang. Nggak sabar banget siapin kamar utama buat ibu ya. Kita semua bakal nginep. Aku pergi dulu mah. Jangan bilang kalau kamu tuh mau nginep di rumahnya Tiara. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, Mama heran aja. Soalnya semua orang tuh ke rumahnya dia. Ya karena apalagi kalau bukan gede mah. Aku bisa pamer apa, rumah kita kan kecil banget. Kamu nggak tahu bersyukur ya, kelas rumah kita tuh kan beda. Mama B, sedangkan kamu C. Lah, ada juga B, kenapa aku beda sendiri? Sekarang udah waktunya, jadi sebenarnya kamu tuh adalah anak pungut. Hah, rumah ini memang dibangun khusus buat kamu karena jelek. Sedangkan Mama dan Adek tinggal di tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi, saya ceritain ini ke kamu karena kamu ngeremehin saya. Padahal kamu lebih remeh daripada saya. Maaf, Ma. Vel, jangan nangis. Yang sabar ya, jadi anak pungut emang gak mudah. Jadi selama ini lo udah tahu juga. Gue gak bermaksud sembunyiin, tapi dari dulu nyokap sama adek lo memang jahat. Yang baik sama gue cuman lo. Loh, tapi barusan katanya nyokap sama adek lo metong, Vel. Apa? Perasaan tadi gue ketemu mereka sehat-sehat aja. Jangan-jangan ada yang nghabisi dia. Gue rasa ada yang mata-matain lo. Waduh, hidup gue gawat nih. Lesu amat, gimana? Lo udah mau ngaku belum kalau sebenarnya lo dapet kelas rumah C? Harusnya dari tadi lo udah metong sih. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kelas rumah gue adalah A. Feli gak usah mimpi, yang dapet kelas rumah A itu cuma gue seorang, gak ada yang lain. Lihat aja buktinya tuh ada di balik rambut gue.